Di balik setiap tawa anak, ada tanggung jawab besar yang kita pikul. Ekonomi keluarga adalah salah satu perlindungan terbesarnya. Pertanyaannya, sudahkah kamu menjaganya sebelum badai menghantam? Mari kita bahas sekarang. Tidak ada yang menginginkan guncangan dalam hidup, apalagi untuk orang-orang yang kita cintai. Namun, berharap dunia selalu ramah tanpa persiapan adalah sebuah resiko besar. Justru dengan persiapanlah kita memberi rasa aman bagi mereka yang bergantung pada kita. So, mari duduk sejenak, renungkan bersama, dan temukan 7 tindakan cepat untuk menjaga ekonomi tetap stabil. Yang pertama, audit keuangan keluarga. Setiap keluarga membawa harapan besar, yaitu kehidupan yang aman, nyaman, dan layak. Namun, di balik harapan itu, ada kenyataan yang tidak bisa kita abaikan. Banyak keluarga yang goyah bukan karena kurangnya penghasilan, melainkan karena tidak pernah benar-benar mengenali kemana uang mereka mengalir. Sebuah studi dari National Endowment for Financial Education menunjukkan bahwa hampir 7 dari 10 orang dewasa pernah mengalami krisis keuangan serius setidaknya sekali dalam hidup mereka. Bukan semata-mata karena penghasilan kecil, tetapi lebih sering akibat tidak memiliki perencanaan keuangan yang jelas. Ketika arus keluar lebih deras daripada arus masuk, bahkan kapal sebesar apapun akan tenggelam. Melihat catatan keuangan keluarga seperti setiap pemasukan, setiap pengeluaran sekecil apapun adalah langkah awal untuk menyelamatkan kapal yang kita tumpangi. Bukan hanya tentang menghitung uang, tetapi tentang mengenali pola. Apakah kita membelanjakan lebih banyak untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan? Ataukah untuk sesuatu yang sesungguhnya bisa ditunda atau bahkan dihindari? Kamu mungkin pernah merasa mengapa uang selalu habis begitu saja, bahkan sebelum akhir bulan tiba. Namun saat kita duduk tenang, membuka semua catatan itu, barulah kita melihat cerita yang selama ini tersembunyi. Kebiasaan kecil yang terus berulang, keinginan-keinginan yang dikira kebutuhan, keputusan-keputusan boros yang terlihat kecil, namun jika dikumpulkan ternyata membentuk lubang besar dalam fondasi ekonomi keluarga. Sokrates pernah mengatakan, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Begitu pula dengan keuangan. Penghasilan setinggi apapun tidak akan cukup tanpa refleksi yang jujur tentang bagaimana kita mengelolanya. Audit keuangan keluarga bukan pekerjaan sehari. Ini adalah proses memeriksa kembali, bukan hanya angka, tetapi juga nilai-nilai yang kita pegang. Apa yang benar-benar penting bagi kita, apa yang ingin kita pertahankan, dan apa yang seharusnya kita relakan. Karena pada akhirnya, stabilitas ekonomi bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tetapi berapa bijak kita merawatnya. Yang kedua, hentikan kebocoran kecil. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah kapal besar yang karam? Bukan karena badai besar, bukan pula karena gelombang dahsyat. Seringkali kapal itu tenggelam perlahan karena kebocoran kecil yang dibiarkan terlalu lama. Air yang masuk setetes demi setetes tanpa disadari mengisi ruang-ruang kosong dan perlahan menarik kapal ke dasar. Begitu pula dengan keuangan keluarga kita. Seringkali bukan pengeluaran besar yang menghancurkan, melainkan kebocoran-kebocoran kecil. Seperti langganan layanan yang tidak lagi digunakan, jajan kecil yang terasa sepele, belanja tanpa rencana karena diskon yang tampak menggiurkan. Mungkin nilainya hanya beberapa puluh ribu, tetapi jika dikumpulkan dalam setahun, jumlahnya cukup besar untuk menjadi dana pendidikan anak atau bahkan tabungan darurat. Seorang ekonom terkenal, Warren Buffett, pernah mengingatkan, jangan pernah mengabaikan biaya kecil. Sebuah kebocoran kecil akan menenggelamkan kapal besar. Kebijaksanaan sederhana ini mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap apa yang tampak kecil, tetapi punya dampak besar dalam jangka panjang. Kita seringkali berpikir, ini hanya sekali ini. Tetapi hidup jarang berbicara soal sekali ini. Ini berbicara tentang kebiasaan kecil yang tanpa disadari menjadi lubang besar dalam keseharian kita. Dan dalam dunia keuangan, yang membocorkan kapal bukanlah ombak besar sesekali, melainkan tetesan kecil yang terus-menerus. Menghentikan kebocoran kecil bukan berarti hidup menjadi kikir atau tidak menikmati hasil kerja keras. Ini tentang memilih mana yang benar-benar bernilai dan mana yang hanya memuaskan sesaat. Ini tentang memelihara apa yang benar-benar penting, menjaga keseimbangan antara menikmati hari ini dan mempersiapkan hari esok. Kamu dan saya mungkin tidak bisa menghindari semua tantangan dalam hidup, tetapi kita bisa mulai dari langkah sederhana, yaitu menutup satu lubang kecil hari ini sebelum kapal besar yang kita bangun dengan cinta dan kerja keras itu perlahan tenggelam. Yang ketiga, bangun dana darurat sekecil apapun. Dalam hidup, tidak semua hal bisa kita prediksi.
Kadang datang penyakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak yang tidak pernah kita rencanakan sebelumnya. Di momen-momen seperti itu, dana darurat bukan sekedar angka, ia menjadi sandaran, menjadi penopang saat kaki kita mulai goyah. Warren Buffett, seorang investor legendaris yang dikenal dengan ketajamannya dalam membaca peluang finansial, pernah mengatakan, jangan pernah bergantung pada satu sumber penghasilan, investasikan untuk menciptakan yang kedua. Kutipan ini tidak hanya berbicara tentang menambah sumber penghasilan, tetapi juga menekankan pentingnya kesiapan menghadapi situasi yang tidak terduga. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini bisa kita terapkan dengan cara sederhana, seperti membangun dana darurat sekecil apapun. Tidak perlu menunggu ada uang lebih atau menanti kondisi ideal. Karena sejatinya, dana darurat dibangun bukan dari sisa penghasilan, tetapi dari keberanian kita menyisihkan, bahkan di saat terasa sempit. Mungkin hanya 20.000 atau 50.000 rupiah seminggu. Tetapi jika dikumpulkan dengan konsisten, dalam 1 tahun kamu dan saya bisa punya benteng kecil yang suatu saat bisa menjadi penyelamat. Seringkali yang membuat seseorang gagal bukan kekurangan sumber daya, melainkan kurangnya kesiapan. Dana darurat adalah bentuk kesiapan itu. Ia menjadi seperti payung yang tidak kamu butuhkan setiap hari, tetapi saat hujan deras tiba, kamu bersyukur telah membawanya. Sekarang coba renungkan, sudahkah kamu cukup konsisten membangun kebiasaan ini? Sudahkah kamu mulai meski dari angka yang kecil? Karena dalam ketidakpastian hidup, persiapan kecil hari ini adalah penolong besar di hari esok. Tidak ada langkah yang terlalu kecil untuk memulai. Yang penting bukan seberapa besar yang kamu sisihkan, melainkan seberapa konsisten kamu menjaga komitmen itu. Seperti biji kecil yang suatu saat tumbuh menjadi pohon rindang, dana darurat yang kamu bangun hari ini bisa menjadi naungan untuk keluargamu di masa depan. Yang keempat, prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Dalam hidup, kita seringkali berdiri di persimpangan antara kebutuhan dan keinginan. Keduanya sama-sama mengundang. Namun, hanya satu yang benar-benar menjaga kita tetap bertahan. Saat keadaan memburuk, bukan keinginan yang menjadi penolong, tetapi kebutuhan dasar yang telah dipenuhi dengan bijak. Sebuah riset dari American Psychological Association menemukan bahwa 72% orang dewasa mengalami stres finansial karena pengelolaan uang yang kurang tepat. Salah satunya disebabkan oleh ketidakmampuan membedakan kebutuhan dan keinginan. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan bukan selalu datang dari kekurangan penghasilan, melainkan dari keputusan-keputusan kecil yang berulang. Dalam menghadapi situasi sulit, kita perlu berlatih keberanian untuk berkata tidak pada diri sendiri. Tidak semua yang tampak menarik adalah sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Seperti kata Stephen Covey, seorang pakar manajemen waktu dan kepemimpinan dunia, yang paling penting tidak boleh dikalahkan oleh yang kurang penting. Kutipan ini mengajarkan bahwa fokus kita harus tetap pada hal-hal yang menjaga hidup tetap stabil dan bermakna. Kamu perlu bertanya dengan jujur pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan nyata yang harus dipenuhi atau sekedar keinginan sesaat yang memuaskan ego? Karena dalam hidup, belajar berkata tidak pada keinginan yang tidak mendesak adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Menunda membeli sesuatu yang diinginkan bukan berarti kamu mengekang diri, tetapi berarti kamu sedang melindungi masa depan. Menolak pengeluaran yang tidak perlu hari ini bisa menjadi perbedaan antara bertahan dan goyah saat badai datang. So, mari kita latih diri mulai dari sekarang. Prioritaskan kebutuhan, utamakan yang penting dan biarkan keinginan sesekali menunggu. Karena dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, prioritas yang benar adalah pondasi yang membuat kita tetap berdiri kokoh. Yang kelima, ciptakan sumber penghasilan tambahan. Mengandalkan satu sumber penghasilan di tengah dunia yang terus berubah adalah risiko besar. Data dari International Labour Organization menunjukkan bahwa dalam 1 dekade terakhir, ketidakpastian kerja meningkat hingga 35% di seluruh dunia. Artinya apa yang kita anggap stabil hari ini belum tentu bisa menjamin ketenangan esok hari. Menciptakan sumber penghasilan tambahan bukan hanya soal mencari pekerjaan sambilan. Lebih dari itu, ini adalah tentang mengelola potensi diri dan memanfaatkannya menjadi investasi yang aman, baik dalam bentuk keterampilan baru, usaha kecil, atau instrumen keuangan yang terjaga risikonya. Robert Kiyosaki, penulis Rich Dad Poor Dad dan pakar pendidikan finansial, pernah berkata, aset sejati adalah keterampilanmu. Kita memiliki keahlian yang bisa menjadi aset jika diasah dan ditawarkan dengan cara yang tepat. Menjual kemampuan, membuka jasa kecil, atau mengembangkan keterampilan yang relevan adalah bentuk investasi yang paling aman, yaitu investasi pada diri sendiri.
Alih-alih hanya mengencangkan ikat pinggang, memperbesar roti yang kita bagi adalah pilihan yang lebih bijaksana. Dengan sumber penghasilan tambahan, kita tidak hanya memperkuat ekonomi keluarga, tetapi juga membangun bantalan saat masa sulit tiba. Mungkin bukan soal mencari yang besar, melainkan tentang memulai dari apa yang ada dan membangunnya perlahan dengan aman, dengan tekun. Yang keenam, diskusi keuangan dengan keluarga. Dalam keluarga, keuangan seringkali menjadi topik yang dihindari. Padahal justru keterbukaan tentang keuanganlah yang menjadi pondasi kekuatan keluarga dalam menghadapi masa-masa sulit. Menurut penelitian dari American Psychological Association, 31% pasangan menyatakan bahwa uang adalah sumber utama konflik dalam rumah tangga mereka. Lebih dari itu, keluarga yang tidak terbiasa membicarakan uang secara terbuka cenderung lebih rapuh menghadapi krisis. Kamu mungkin pernah merasa ragu untuk memulai diskusi soal keuangan, takut menyinggung, takut memperkeruh suasana. Namun justru dalam keterbukaan itu ada kekuatan. Saat pasangan, anak, dan orang tua diajak duduk bersama membahas kondisi keuangan dengan jujur, rasa memiliki pun tumbuh. Keputusan keuangan tidak lagi menjadi beban satu pihak, melainkan hasil dari langkah bersama. Stephen Covey, pakar kepemimpinan dan penulis buku The 7 Habits of Highly Effective Families, pernah mengatakan, keluarga yang kuat dibangun dengan komunikasi yang terbuka dan penuh kepercayaan. Kutipan ini bukan sekedar teori. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi terbuka soal uang berarti mengajak seluruh anggota keluarga untuk memahami kondisi nyata, menetapkan prioritas bersama, dan berkomitmen untuk saling mendukung. Bukan berarti setiap anggota keluarga harus menjadi ahli keuangan, tetapi memahami pengeluaran rumah tangga, merancang anggaran sederhana, hingga belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Semua itu menjadi bekal penting agar keluarga bisa tetap kokoh bahkan ketika badai datang. Sekarang mari kita renungkan, sudahkah kita cukup terbuka kepada keluarga tentang kondisi keuangan kita? Atau kita masih menyimpan beban itu sendiri dalam diam? Karena keluarga yang kuat bukanlah keluarga yang tidak pernah menghadapi badai, tetapi keluarga yang memutuskan untuk tetap berjalan bersama, saling menggenggam tangan, dan saling menguatkan dalam setiap langkah. Yang ketujuh, tingkatkan kapasitas diri. Dunia bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi berubah, cara bekerja berubah, bahkan kebutuhan dunia usaha berubah. Di tengah perubahan ini, ada satu hal yang bisa menjadi penyelamat, yaitu kemampuan untuk terus belajar. Laporan dari World Economic Forum dalam Future of Job Report menunjukkan bahwa 50% tenaga kerja di dunia pernah melakukan reskilling atau meningkatkan keterampilan mereka dalam 5 tahun ke depan agar tetap relevan. Artinya, ketidakmampuan untuk bertumbuh bukan hanya kerugian pribadi, tetapi bisa menjadi resiko besar bagi keberlangsungan hidup keluarga. Belajar keterampilan baru, membaca buku, mengikuti pelatihan bukanlah sebuah kemewahan. Ini adalah kebutuhan. Bahkan di tengah kesibukan harian, menyisihkan waktu untuk belajar adalah bentuk investasi jangka panjang yang paling aman. John Kennedy pernah mengatakan, pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok dimiliki oleh mereka yang mempersiapkan hari ini. Pendidikan di sini bukan hanya soal gelar akademis, tetapi soal keberanian untuk terus bertumbuh, memperbarui diri, dan memperluas wawasan. Kamu mungkin tidak bisa mengubah dunia luar, tetapi kita bisa mengubah diri kita sendiri dengan satu halaman buku, satu kelas daring, atau satu keterampilan baru yang kita tekuni dengan tekun. Mengembangkan kapasitas diri bukan hanya soal mendapatkan penghasilan tambahan. Lebih dari itu, ini soal membangun ketangguhan, membuka pintu-pintu peluang baru, dan memastikan bahwa di tengah dunia yang terus berubah, kita tetap punya tempat yang layak. Mari kita tanyakan pada diri sendiri, sudahkah kamu menyiapkan diri untuk hari esok? Atau tanpa sadar, kamu terjebak dalam kenyamanan yang perlahan bisa menjadi bahaya? Karena di dunia yang penuh ketidakpastian, satu-satunya yang pasti adalah bahwa mereka yang terus belajar akan selalu punya masa depan. Sekarang izinkan saya mengajak kamu untuk sejenak berhenti dari segala sibuknya kehidupan. Kita yang setiap hari berjuang, terkadang tanpa sadar terlalu sibuk mengejar banyak hal, hingga lupa memeriksa pondasi yang kita pijak. Apakah selama ini kamu sudah cukup waspada? Ataukah kamu terlalu percaya bahwa semua akan baik-baik saja hingga menunda menyiapkan perlindungan bagi keluarga tercinta? Dalam kehidupan, badai tidak selalu memberi peringatan. Ia datang dengan tiba-tiba, menguji kesiapan kita tanpa belas kasihan.
Dan pada saat itu bukan lagi soal seberapa keras kita berlari, tetapi seberapa kokoh pondasi yang sudah kita bangun diam-diam. Persiapan sejati bukanlah tentang menakut-nakuti diri dengan segala kemungkinan buruk, tetapi tentang merawat dengan sadar apa yang paling berarti, yaitu keluarga, mimpi-mimpi kecil mereka, dan masa depan yang ingin kita berikan. Seperti yang pernah dikatakan Benjamin Franklin, dengan gagal membuat persiapan, berarti kita sedang mempersiapkan kegagalan. Persiapan adalah bentuk tertinggi dari cinta. Cinta yang diam-diam berwujud dalam tabungan darurat kecil, dalam daftar prioritas yang lebih jernih, dalam keberanian belajar keterampilan baru, dan dalam keikhlasan berdiskusi keuangan bersama keluarga. Ekonomi keluarga bukan sekedar soal angka di laporan bulanan atau saldo di rekening. Ia adalah perlindungan yang membentengi tawa anak-anak kita, mimpi pasangan kita, dan rasa aman di hari tua kita nanti. Lebih dari itu, ekonomi keluarga adalah cermin dari seberapa jauh kita bersedia bertanggung jawab atas hidup yang telah dipercayakan kepada kita. Maka, hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri dengan hati yang jujur. Sudahkah kamu cukup menjaga bukan hanya hari ini tetapi juga hari esok? Sudahkah kamu membangun perlindungan bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk mereka yang mengandalkan kamu dalam diam? Karena sesungguhnya ketenangan sejati bukan datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari apa yang telah kita siapkan dengan penuh kesadaran. Namun, perlindungan terbaik untuk keluarga bukan hanya soal kesiapan finansial. Lebih dalam dari itu, ia berakar pada bagaimana kita membangun diri, membangkitkan potensi terbaik yang selama ini tertidur karena rutinitas dan tekanan hidup. Di balik setiap tantangan, sesungguhnya ada kekuatan besar yang menunggu untuk ditemukan. Kamu dan saya memiliki peluang yang sama, yaitu untuk tidak hanya bertahan, tetapi bertumbuh, melangkah lebih sadar, dan membangun kehidupan yang benar-benar selaras dengan tujuan kita. Setiap dari kita datang ke dunia ini dengan potensi luar biasa. Namun, seringkali potensi itu tertutupi oleh ketakutan, keraguan, dan luka lama. Sukses, blueprint, mastery adalah ajakan untuk kembali menggali, memurnikan, dan menghidupkan kembali potensi itu. Lewat ketekunan, syukur, tujuan yang jelas, dan ketangguhan yang dibangun langkah demi langkah. Kalau kamu siap mewujudkan hidup yang lebih selaras, berlimpah, dan bermakna, inilah saatnya mengambil langkah pertamamu. Klik join sekarang dan mari kita mulai perjalanan pulang menuju kehidupan yang kamu impikan.